Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih keuntungannya kita menggunakan benih unggul. Dan banyak sekali dari para petani yang menganggap remeh tentang pembenihan ini, teman-teman. Mereka menganggap bahwa sawit itu yang penting dipupuk, yang penting dirawat, nanti akan buah sendiri, meskipun eh benihnya itu benih yang ya dari ambil cabutan, dari abal-abal, atau membeli bibit yang murah, yang ya bukan saya katakan bibit murah tidak bagus ya, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus lebih selektif kemana kita harus mencari benih yang bagus. Tentunya ya kita sudah banyak sekali sekarang ini balai-balai pembenihan, baik itu dari balai resmi atau dari perusahaan, atau dari, maksud saya, dari dinas perkebunan atau dari perusahaan. Itu sudah banyak sekali, bahkan mereka mampu mengeluarkan sertifikat, dan benih yang mereka terbitkan itu memang benar-benar sudah terdaftar di Kementerian Perkebunan, seperti itu. Jadi banyak sekali linknya, banyak sekali jalurnya, jalannya. Jadi namun yang akan kita bahas di sini adalah apa sih keuntungannya kita menggunakan, dan buktinya apa, seperti itu kira-kira. Nah, karena petani sekarang ini tidak perlu teori, yang penting bukti. Loh, ini yo bukti saya pakai bibit yang bagus, ini bukti bibit yang tidak bagus, dan ini yang akan saya bicarakan di sini. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan bibit abal-abal, sudah banyak sekali contohnya di daerah saya di sini. Dahulu, yang awal-awal dahulu kan memang belum, masyarakat belum tahu, tahunya cuman ngambil benih itu di sawit-sawit perkebunan tetangga lah, seperti itu. Dan memang hasilnya itu ada yang berbuah bagus, namun hingga 40% itu, bahkan ada yang 50% lebih itu mandul, teman-teman. Ada yang berbuah kecil, ada yang berbuah jantan, dan kasus yang paling banyak itu adalah berbuah jantan. Dan ada juga yang berbuah landak atau buah cengkeh. Nah, teman-teman, ketika zaman sudah mulai berkembang, petani sawit sudah mulai, mindsetnya itu sudah berubah, sudah mengetahui tentang benih yang bagus. Mereka sudah berani membeli benih meskipun dengan harga yang mahal, dan kebun mereka akhirnya ya sekarang, kalau kita persentasekan dari batang-batang yang ada, itu mungkin di bawah 5% yang mengalami kemandulan ya, yang tidak berbuah, atau yang berbuah landak, atau yang gagal. Itu persentasenya di bawah 5%. Memang teman-teman perlu kita ketahui, meskipun kita menggunakan benih yang unggul, pasti ada saja satu dua batang itu yang tidak menghasilkan, atau gagal lah, atau afkir, seperti itu. Jadi namun persentasenya itu yang harus kita pikirkan ketika kita nanam 1 hektar 143 batang. Kalau 43 batangnya itu afkir, tentunya kita akan sangat merugi. Berapa benih yang harus kita keluarkan, biaya untuk benih, berapa waktu yang harus kita tinggalkan untuk merawat selama mungkin 3 tahun, sampai kita tahu bahwa benih itu tidak bagus. Tentunya itu akan sangat merugi bagi kita. Terus biaya lagi kita menumbangkan si pohon sawit itu sendiri, itu juga akan memakan waktu dan biaya. Kemudian waktu kita mengembangkan lagi sampai 3 tahun. Nah, hal seperti itulah teman-teman yang harus benar-benar kita pertimbangkan. Jadi mulai sekarang mindset kalian harus dirubah, teman-teman. Jangan sampai merugi di kemudian hari. Jadi gunakanlah benih yang lumayan bagus. Di sini saya menggunakan PPKS ya, menggunakan PPKS, dan hasilnya alhamdulillah, eh, dari 133 batang yang saya tanam itu mungkin hanya sekitar 10 batang yang agak mandul ya. Karena namun ada berbagai kasus yang saya alami, itu ada yang buah landak, ada yang buah cengkeh, ada yang jantan itu satu, terus selanjutnya itu mereka yang terkena penyakit ya, terkena penyakit kuncup busuk. Karena saya tidak tahan, akhirnya saya tumbangkan dan saya ganti dengan benih yang baru. Dan alhamdulillah benih yang baru tidak terkena dari penyakit kuncup busuk itu. Nah, teman-teman, dari sini, dari pengalaman saya,
silahkan kalian merubah mindset. Bagi yang belum belum apa namanya belum berkebun atau baru ingin berkebun, ya sabarlah dulu. Kalau memang kalian belum memiliki biaya yang cukup untuk membeli benih yang bagus atau benih jadi, kalian bisa membeli benihnya yang masih bijian dan kalian semai sendiri supaya lebih menghemat apa namanya menghemat biaya namun tidak menghemat waktu ya. Kalau mau cepat ya beli benih yang sudah jadi dari balai yang memang benar-benar terpercaya. Jadi itulah teman-teman, jangan sampai kalian tuh merugi di kemudian hari dengan hasil panen kalian yang tidak maksimal. Terus ada kalian kalau ingin replanting kembali tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, kalau kalian memang sekarang sudah terlanjur menanam, tentunya ya kalian tumbangkan saja yang memang benar-benar tidak berbuah. Itu segeralah diganti. Untuk apa? Kalau sawit itu memang genetiknya jelek, teman-teman, kalian tunggu sampai kiamat pun hasilnya akan tetap sama. Yang jantan ya tetap jantan, seandainya juga berbuah hanya sekali kemudian akan jantan kembali. Mungkin 1 tahun hanya berbuah 1 tandan, itu juga akan sangat rugi teman-teman. Jadi pikirkanlah dari sekarang, belajarlah menjadi petani yang baik dan cerdas. Ketika sudah ada indikasi bibit itu jelek, segera diganti dengan bibit yang bagus. Itu pesan saya. Jadi jangan sayang-sayanglah dengan apa namanya batang sawit kalian. Kalau memang batang sawit itu tidak bagus ya segera diganti dengan yang bagus, karena kita ini ingin menghasilkan yang maksimal, bukan hanya ingin menanam sawit saja, tapi kita ingin mendapatkan buahnya dari kebun sawit itu sendiri. Mungkin hanya itu teman-teman, terima kasih atas atensinya. Silahkan kalian berkomentar di kolom komentar, ada yang ditanyakan silahkan kalian bertanya, supaya menjadi bahan diskusi kita bersama. Karena mungkin apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan tidak sesuai dengan pendapat kalian, dengan pandangan kalian, atau tidak sesuai dengan jurnal atau dengan kondisi kalian di lapangan. Silahkan kalian bertanya atau menyanggah, harusnya begini bang, atau mas harusnya begini, ini tidak bagus, ini harusnya seperti ini. Saya pun pakai bibit abal-abal bagus. Nah, silahkan seperti itu. Namun di sini saya hanya menyarankan supaya kedepannya kalian itu menjadi petani sawit yang kalian tanam itu menjadi berhasil dan hasilnya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Mungkin hanya itu teman-teman, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita bersama. Jadi di sini saya bukan menggurui tapi sama-sama saling belajar. Mungkin hanya itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.